Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 37 akan mempresentasikan tugas besar optimasi industri kami yang berjudul optimalisasi pemilihan, distribusi, persediaan, dan keuntungan produk pada Oh, bentar, Biorastor bentar, Surabaya bentar, bentar, menggunakan dynamic. bentar, bentar. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Pada tinjauan pustaka ini terdapat 9 subbab, di antaranya yang pertama 2.1 optimasi. Optimasi industri merupakan proses untuk memperoleh hasil terbaik dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif. Optimasi ini diterapkan pada berbagai bidang, seperti bidang produksi, distribusi, persediaan, dan rantai pasok untuk meningkatkan produktivitas serta menekan biaya operasional. Dalam penerapannya, optimasi ini menggunakan metode riset operasi dan bantuan software agar pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan objektif. Selanjutnya kita masuk ke 2.2, yaitu dynamic programming. Jadi dynamic programming ini merupakan metode penyelesaian masalah optimasi dengan membagi persoalan menjadi beberapa tahap atau submasalah yang saling berkaitan. Metode ini menyimpan hasil setiap submasalah dalam tabel sehingga mengurangi perhitungan berulang dan mempercepat proses penyelesaian. Selanjutnya kita masuk ke 2.3, yaitu analisis rute jaringan. Analisis rute jaringan ini merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk menentukan jalur terbaik dalam sebuah sistem jaringan dengan mempertimbangkan keterhubungan antar komponen seperti simpul atau node dan ruas atau link. Dalam konteks jaringan transportasi, komponen tersebut dapat berupa titik awal, tujuan, serta jalur penghubung yang membentuk suatu sistem pergerakan. Selanjutnya yang keempat ada Economic Order Quantity atau biasa kita sebut dengan EOQ. EOQ ini adalah suatu cara untuk memperoleh sejumlah barang dengan biaya minimum dan adanya pengawasan terhadap biaya pemesanan atau disebut dengan ordering cost dan biaya penyimpanan atau carrying cost. Pengertian lain menjelaskan bahwa EOQ ini merupakan jumlah barang yang dibeli dengan biaya persediaan yang minimum atau sering disebut dengan jumlah pesanan yang optimal. Selanjutnya yang kelima ada integer programming. Jadi integer programming itu merupakan pengembangan program linear yang menggunakan variabel keputusan berupa bilangan bulat. Metode ini digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi yang tidak memungkinkan hasil dalam bentuk pecahan, seperti jumlah produk atau unit produksi. Nah, integer programming ini juga terdiri dari pure integer, mixed integer, dan zero one integer programming. Next. Pada submasalah yang ketiga terdapat subbab WinKSP. Jadi WinKSP ini merupakan software riset operasi yang digunakan untuk membantu penyelesaian masalah optimasi dan pengambilan keputusan secara kuantitatif. Software ini mampu menyelesaikan masalah dengan menggunakan beberapa metode seperti dynamic programming, linear programming, persediaan, dan analisis jaringan secara otomatis dan sistematis. Penggunaan software WinKSB ini juga membantu mempercepat perhitungan serta dapat meminimalkan kesalahan dibandingkan perhitungan manual. Untuk selanjutnya yaitu Microsoft Excel. Jadi Microsoft ini merupakan aplikasi spreadsheet yang digunakan untuk mengelola angka, perhitungan, dan analisis data. Excel ini juga memiliki berbagai fitur yang memudahkan pengguna dalam melakukan pengolahan data secara cepat dan akurat. Selanjutnya, software ini juga banyak digunakan dalam penyusunan laporan, perhitungan matematis, dan analisis data perusahaan. Untuk yang kedua, untuk selanjutnya yaitu ada software Tora. Jadi software Tora ini merupakan software yang digunakan untuk membantu analisis dan penyelesaian masalah riset operasi secara kuantitatif. Software ini dapat digunakan pada metode linear programming, transportasi, assessment, teori antrian, dan analisis jaringan kerja. Tora ini juga membantu pengguna untuk memperoleh solusi optimal dengan proses perhitungan yang lebih cepat, akurat, dan efisien. Untuk yang terakhir yaitu ada software POM-PM. Software POM-PM ini merupakan software yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kuantitatif dalam bidang manajemen operasi dan riset operasi. Software ini juga mendukung metode seperti linear programming, transportation, assessment, forecasting, dan queuing teori dengan proses cepat dan akurat. POM-PM ini juga membantu pengguna juga dalam memperoleh solusi optimal dalam pengambilan keputusan operasional dan analisis produksi. Next. Selanjutnya adalah metodologi. Kita masuk ke metodologi 3.1 yaitu waktu dan tempat pelaksanaan. Penelitian dilaksanakan melalui observasi dan wawancara langsung di UMKM di Orastur Surabaya pada tanggal 10 Mei 2026. Lalu pengumpulan data. Pengumpulan data kita yaitu ada 10 yaitu data jenis produk, data jumlah unit yang tersedia,
data berat produk per lusin, data harga produk per lusin, data permintaan produk tiap periode, data biaya penyimpanan, data biaya akuisisi dan biaya pesan, data jumlah hari kerja, data lead time, dan data rute perjalanan distribusi. Kemudian ada data jenis produk. Yang pertama yaitu Lexa Maxi Elegant Dress, Priska Rock Plisket, Lexa Femme Blouse, Lexotex Tunic Premium, Lexita Midi Dress, Pulotex Casio Pants, Lexcard Outer Cardigan, Bootlegs Premium Hoodie, Pasflex Hijab Pasmina, Lexotex Woman Set. Nah, untuk Lexa Maxi Elegant Dress harganya 2.040.000 untuk per lusin. Please get Please kalau brisket 1.080.000 per lusin, Lexa Femme Plus 900.000 per lusin, Lexa Tex Tonic Premium 1.140.000 per lusin, Lexita Medidress 1.560.000 per lusin, Kulotex Casual Pants 1.320.000 per lusin, Lexcard Outer Cardigan seharga 1.800.000 per lusin, Bootlegs Premium Hoodie seharga 1.860.000, Paslex di Pasmina seharga 540.000 per lusin, Lexotex Roman Set seharga 2.400.000 per lusin. Beratnya masing-masing dari beratnya secara berturut yakni 8 kilo, 4 kilo, 4 kilo, 6 kilo, 6 kilo, 6 kilo, 6 kilo, 8 kilo, 2 kilo, dan 10 kilo. Dengan kapasitas maksimal tiap armada yakni 120 kilo. Selanjutnya ada data rute perjalanan distribusi, ada 11 node. Node pertama adalah lokasi distribusi, yaitu Kota Tangerang. Yang kedua ada Jakarta. Yang ketiga ada Bekasi. Yang keempat adalah Depok. Kelima Bogor. Enam Cirebon. 7 Bandung. 8 Tasikmalaya. 9 Semarang. 10 Solo. Dan 11 adalah lokasi UMKM, yaitu di Resto Surabaya. Dari Node 1 ke Node 2 sejauh 34 km, Node 1 ke Node 3 sejauh 56 km, Node 1 ke Node 4 sebesar 41 km, Node 1 ke Node 5 sejauh 78 km. Nah, dari Node 2 menuju Node 6 sejauh 220 km, dari Node 2 ke Node 7 sejauh 153 km, dari Node 2 menuju Node 8 sejauh 260 km, dari Node 3 ke Node 6 sejauh 205 km, dari Node 3 ke Node 7 sejauh 138 km, dari Node 3 ke Node 8 sejauh 245 km, dari Node 4 ke Node 6 sejauh 229 km, Node 4 ke Node 7 sejauh 162 km, dan Node 4 ke Node 8 yaitu 269 km. Node 5 ke Node 6 240 km, Node 5 ke Node 7 sejauh 173 km, Node 5 ke Node 8 sejauh 180 km, Node 6 ke Node 9 sejauh 228 km, Node 6 ke Node 10 sejauh 328 km. Lalu Note 7 ke Note 9 sejauh 350 km, Note 7 ke Note 10 sejauh 498 km, Note 8 ke Note 9 sejauh 313 km, Note 8 ke Note 10 sejauh 372 km, Note 9 ke Note 11 sejauh 351 km, Note 10 ke Note 11 sejauh 260 km. Selanjutnya pada tabel berikut ditampilkan data permintaan produk dengan produk yang diambil yaitu 3 buah. Dengan produk yang pertama yaitu Pliscara Plisket dengan jumlah 2.640. Produk yang kedua yaitu Lexcard Outer Cardigan dengan jumlah 2.540. Dan dengan produk yang ketiga yaitu Paslex Hijab Pasmina dengan jumlah 2.470. Next. Selanjutnya pada subbab 3.2.3 data keterbatasan pada perusahaan ini menghitung modal di produk pertama sebesar 90.000, di produk kedua sebesar 150.000, di produk ketiga sebesar 45.000. Yang mana kapasitas maksimumnya 42.660.000. Rak etalase pada produk yang pertama sebanyak 30 piece, pada produk yang kedua sebanyak 25 piece, dan pada produk yang ketiga sebesar 35 piece dengan kapasitas maksimumnya 90 piece. Dan untuk laba pada produk pertama sebesar 35.000, pada produk kedua sebesar 40.000,
dan pada produk ketiga sebesar 15.000. Dengan fungsi tujuan maksimumkan. Z sama dengan 35.000 X1 ditambah 40.000 X2 ditambah 15.000 X3. Dengan fungsi batasan 90.000 X1 ditambah 150.000 X2 ditambah 45.000 X3 lebih kecil sama dengan 42.660.000. 35 X1 ditambah 40 X2 ditambah 35 X3 lebih kecil sama dengan 300. Next. Untuk metodologi penelitiannya pada Kemudian kita bagian masuk ke flow. flowchart. Hah? Yang baca siapa ini? Aku. Untuk metodologi penelitiannya bagian flowchart dimulai dari tahap mulai, kemudian studi literatur dan studi lapangan, dilanjutkan dengan rumusan masalah, lalu tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian, batasan penelitian, asumsi-asumsi, identifikasi variabel operasional, dilanjutkan dengan pengumpulan data. Adapun data yang dikumpulkan yaitu di sini ada 19. Yang pertama data kapasitas supplier, terus data nilai bahan baku, data bobot bahan baku, data jarak antar kota, data jenis bahan baku, data not asal rute distribusi, data not tujuan rute distribusi, data bobot tiap jalur rute distribusi, data jalur rute distribusi yang digunakan, data jenis produk yang didistribusikan, data kapasitas distribusi pada tiap jalur, data permintaan atau demand dari produk, data harga beli bahan baku, data biaya penyimpanan atau holding cost, data biaya pemesanan atau ordering cost, data hari operasional UMKM, data waktu tunggu data waktu tunggu pemesanan atau lead time, data tingkat pelayanan atau service level, data biaya back order, kemudian dilanjutkan dengan metode pengolahan, metode dynamic programming, metode shortest route, metode EOQ dan continuous review, metode branch and bond, dilanjutkan dengan uji valid, lalu dijelaskan dalam hasil dan pembahasan, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran, lalu selesai. Kita masuk pada hasil pembahasan. Yang pertama ada dynamic programming. Input data dynamic programming adalah sebagai berikut. Berdasarkan data analisis problem, perusahaan memiliki 10 produk dengan kapasitas maksimum 120 kilogram serta nilai kapasitas dan keuntungannya berbeda-beda. Perbedaan kapasitas jumlah unit keuntungan setiap produk memerlukan optimasi untuk menentukan kombinasi produk terbaik agar kapasitas digunakan secara maksimal dan keuntungan perusahaan optimal. Berikut adalah data input yang dimasukkan. Lalu setelah itu ada output data, ya ini hasil knapsack problem menunjukkan kapasitas maksimal 10 kilogram digunakan secara optimal tanpa sisa kapasitas. Produk terpilih yaitu Pliska Rock Brisket, Lexcart Outer Cardigan, dan Faslek Bijak Pasmina karena memberikan keuntungan paling optimal. Total keuntungan yang diperoleh mencapai 35.560 sehingga metode knapsack program efektif untuk memaksimalkan kapasitas distribusi dan keuntungan perusahaan. Berikut adalah output yang dikeluarkan. Untuk quantity pada yang dipilih yaitu Priska sebesar 5, Let's Auto Cardigan sebesar 12, dan Pastel Hijab Pasmina sebesar 14. Dengan total return value 540, 21.600, dan 7.560 dengan total value 34.560. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kapasitas telah digunakan semua. Ini ya hasilnya ada suatu route. Input datanya ada sebagai berikut. Jadi semua data dari node pertama ke node terakhir dimasukkan semua, node 1, node 3, lalu sampai dengan 10 ke 11, 9, 11, dan 10, 11 dimasukkan semua. Input data satu-satu terdiri dari branch name, start node, dan end node, dan cost sebagai bobot jarak atau biaya tiap jalur. Node 1, Kota Tangerang digunakan sebagai titik awal distribusi untuk menentukan rute distribusi paling optimal dengan total jarak atau biaya minimum agar distribusi efektif dan efisien. Node 11, Kota Surabaya, yaitu Geokastor Surabaya, digunakan untuk titik akhir atau tujuan distribusi produk garmen
oleh distributor dari PT Lexotex Galmindo. Data input tersebut nantinya akan digunakan untuk membantu menentukan jalur distribusi dengan total jarak atau biaya minimum serta proses distribusi dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Nah, kemudian ini adalah output data dari Shuttle Scout. Bisa dilihat, ini data ini adalah rute yang dipilih. Hasil output suatu slot menunjukkan jalur distribusi dengan biaya minimum dari node awal gudang distributor Kota Tangerang ke node tujuan di Restor Surabaya. Total kumulatif kos yang diperoleh sebesar 1.548 km, sehingga metode satu slot efektif untuk menentukan jalur distribusi yang lebih optimal. Nah, selanjutnya ada Economic Order Quantity dan Continuous Review. Ini input datanya untuk produk Priska Rockblisket. Berdasarkan input data pada software Excel dan POM diketahui permintaan produk Pliska atau Plisket sebesar 2.640 pieces per tahun dengan biaya pemesanan yaitu 150.000 dan biaya simpan 7.500.000 per tahun. 7.500 rupiah per tahun. Data tersebut digunakan dalam metode EOQ untuk menentukan jumlah pemesanan optimal sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan serta pengendalian stok menjadi lebih efektif dan efisien. Selain itu, perusahaan menggunakan service level sebesar 0,97 untuk mengurangi risiko kekurangan persediaan sama distribusi. Perhitungan EOQ juga membantu perusahaan menghindari kelebihan maupun kekurangan stok produk. Ini menggunakan software POM dan Excel. Selanjutnya ada input data untuk EOQ produk Lexcart Outer Cardigan. Berdasarkan data software Action GM, diketahui permintaan produk Lexcart Outer Cardigan sebesar 2.540 pieces per tahun dengan biaya pemesanan sama yaitu 150.000 dan biaya simpan 7.500 rupiah per tahun. Data ini digunakan untuk metode EOQ dan menentukan jumlah pemesan optimal sehingga total biaya persediaan dapat diminimalkan. Selain itu, perusahaan menggunakan servis juga sama yaitu 0,97 untuk mengurangi risiko kekurangan persediaan sama distribusi. Selanjutnya ada input data untuk EOQ produk Fasleg Hijab Fasmina. Berdasarkan input data pada software Excel dan POM diketahui permintaan produk Fasleg Hijab Fasmina sebesar 2.470 dan biaya pemesanan sama yaitu 150.000 dan biaya simpan sebesar 7.500 rupiah per tahun. Data tersebut digunakan dalam metode EOQ untuk menentukan jumlah pemesanan optimal sehingga persediaan dapat diminimalkan. Selain itu, perusahaan juga menggunakan server yang sama yaitu 0,97 untuk mengurangi risiko kekurangan persediaan sama distribusi. Selanjutnya, pada subbab 4.1.3 ada input serta output dari Economic Order Quantity dan Continuous Review. Pada input Economic Order Quantity produk plus Plisket, hasil perhitungan EOQ ini menggunakan software Excel dan POM yang mana menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 325 unit dengan total biaya persediaan minimum sebesar 2.437.222.000. Grafik EOQ ini menunjukkan keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga metode EOQ ini cocok dan efektif untuk meminimalkan biaya persediaan pada Dirastor. Next. Pada output economic order quantity, produk Lexcart Outer Cardigan ini menunjukkan hasil perhitungan EOQ. Pada produk Lexcart Outer Cardigan menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 319 unit dengan total biaya persediaan minimum sebesar 2.390.607. Grafik EOQ ini menunjukkan keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga metode EOQ ini efektif dan meminimalkan biaya persediaan pada Diorastor Surabaya. Dari output berikut ditampilkan bahwa demand rate-nya pada software POM sebesar 2.540 dengan biaya pemesanan sebanyak 150.000 dan biaya penyimpanan sebesar 7.500 dengan biaya per Nggak unitnya itu usah, nggak usah. 100. Nggak usah langsung next saya. Baca ininya. Tidak, next. Selanjutnya pada output economic order quantity produk Paslex Hijab Pasmina itu dianalisis
Hasil perhitungan EOQ pada produk Paslek hijab pasmina ini menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 315 unit dengan total biaya persediaan minimum sekitar 2.357.440. Dengan grafik EOQ ini menunjukkan keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sehingga metode EOQ ini efektif untuk meminimalkan biaya persediaan perusahaan. Next. Nah, kemudian ada output data dari continuous review produk please Carok Brisket. Hasil analisis EOQ ini menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 329 unit dengan reorder point sebesar 71 unit dan safety stock sebesar 32 unit. Total biaya persediaan yang diperoleh sebesar 2.706.669 per tahun, sehingga metode EOQ ini efektif untuk menjaga ketersediaan stok dan meminimalkan biaya persediaan perusahaan. Selanjutnya, persediaan minimum dan maksimum dapat dikendalikan dengan lebih baik selama lead time pemesanan. Selain itu, risiko kekurangan stok dapat diminimalkan sehingga operasional distribusi berjalan lebih lancar. Next. Untuk output data continuous review pada produk yang kedua yaitu Lexcard Outer Cardigan. Hasil analisis ini menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 323 unit dengan reorder point 70 unit dan safety stock sebesar 32 unit. Total biaya persediaan yang diperoleh sebesar 2.659.492.000 per tahun. Sehingga metode EOQ ini cocok dan efektif untuk menjaga ketersediaan stok dan meminimalkan biaya persediaan perusahaan. Persediaan minimum dan maksimum ini dapat dikendalikan dengan lebih baik selama litir pemesanan. Selain itu, risiko kekurangan stok dapat diminimalkan sehingga operasional distribusi berjalan lebih lancar. Untuk yang ketiga itu ada continuous review produk pas lagi Pasmina atau produk yang ketiga. Hasil analisis SEO ini menunjukkan jumlah pemesanan optimal sebesar 319 unit dengan reorder point 63 unit dan safety stock sebesar 26 unit. Total biaya persediaan yang diperoleh sebesar 2.584.870.000 per tahun sehingga metode EO kini efektif menjaga ketersediaan stok dan meminimalkan biaya persediaan perusahaan. Persediaan minimum dan maksimum ini dapat dikendalikan dengan lebih baik selama lead time itu pemesanan. Selain itu, risiko kekurangan stok dapat diminimalkan sehingga operasional ini perusahaan dapat berjalan lebih optimal. Next. Selanjutnya ada instruksi programming. Ini adalah berikut adalah input datanya pada software Excel. Hasil pengolahan data menggunakan software pada Microsoft Excel menunjukkan bahwa proses optimasi dilakukan dengan metode Simplex LP, Linear Programming, untuk memaksimalkan fungsi tujuan dengan mempertimbangkan berbagai kendala. Software berhasil menemukan solusi optimal yang memenuhi seluruh batasan sehingga variabel keputusan berada pada daerah visible dan menghasilkan keputusan paling efisien. Hasil optimasi tersebut digunakan untuk sebagai dasar dan keputusan berdasarkan perusahaan secara optimal. Lalu selanjutnya adalah input data pada software Tora. Input data pada software Tora menggunakan metode integer programming dengan tiga variabel keputusan, yaitu please get sebagai variabel X1, lexcard outer X2, dan fast lagi Javasmin X, variabel X3. Model optimasi bertujuan memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan mempertimbangkan kendala kapasitas sumber daya dan produksi. Seluruh variabel ditetapkan sebagai bilangan bulat agar hasil produksi disesuaikan kondisi nyata perusahaan. Dengan demikian, metode ini membantu menentukan kombinasi produk paling optimal untuk memperoleh keuntungan maksimum. Berikut adalah output data dari software Excel. Hasil perhitungan integer programming menggunakan Microsoft Excel menunjukkan bahwa produk optimal yang diproduksi adalah Lexcard Outer Cardigan sebanyak 3 unit, sedangkan Pisca dan Fase Gisa Pasmina tidak diproduksi. Keuntungan maksimum yang diperoleh sebesar 120.000. Hasil ini menunjukkan bahwa metode integer programming mampu menentukan kombinasi produk paling efisien sesuai dengan keterbatasan sumber daya perusahaan. Produk Lexcard Autokardikan dipilih karena memberikan keuntungan paling optimal dibanding produk lainnya. Seluruh variabel keputusan berupa bilangan bulat sehingga hasil produksi lebih realistis sesuai kondisi perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat memaksimalkan keuntungan dengan penggunaan sumber daya yang lebih efisien.
Berikutnya ada output data dari software Tora. Hasil integrasi programming pada software Tora menunjukkan solusi optimal diperoleh melalui metode branch and bound pada node N40 dengan nilai fungsi tujuan Z sebesar 110.000. Nilai variabel keputusan yang dihasilkan yaitu X1 sama dengan 0 unit, ya ini Priska atau Prisket, X2 yakni Lexer atau Vertikan sebanyak 3 unit, dan X3 yakni pas lagi pas minus sebesar 0 unit. Hasil ini menunjukkan bahwa kombinasi produk paling optimal adalah memproduksi 3 unit Lexer atau Cardigan untuk memperoleh keuntungan maksimum sebesar 10.000 sesuai seluruh kendala di Raster Surabaya. Kemudian pembahasan hasil penelitian menunjukkan Oke, aku bahwa aja nggak metode sih? dynamic programming ya. Selanjutnya, pada pembahasan, hasil penelitian menunjukkan bahwa metode dynamic programming ini mampu untuk menentukan distribusi produk paling optimal berdasarkan kapasitas armada sebesar 120 kilo dengan memprioritaskan produk bernilai tinggi seperti Lexcart Outer Cardigan, Hotlex Premium Hoodie, dan Lexotes Woman Set sehingga distribusinya menjadi lebih efisien. Kemudian pada metode shortest route ini menghasilkan jalur distribusi yang paling efisien dengan total kumulatif cost sebesar 1.548 sehingga biaya pengiriman ini dapat diminimalkan. Pada metode EOQ dan continuous review menghasilkan jumlah pemesanan optimal sebesar 325 unit untuk Pliskaro Plisket, 390 319 unit untuk Lexcart Outer Cardigan, dan 315 unit untuk Paslak Hijab Pasmina dengan total persediaan minimum masing-masing sebesar 2.437.212 rupiah, 2.396.607 rupiah, dan 2.357.440 rupiah. Serta reorder point sebesar 71 unit, 70 unit, dan 63 unit dengan safety stock masing-masing sebesar 32 unit, 32 unit, dan 26 unit. Selain itu, metode integrated programming juga menghasilkan solusi optimal pada Node N40 dengan nilai fungsi tujuan Z sebesar 120.000, di mana kombinasi produksi terbaik ini adalah X1 sama dengan 0 unit, X2 adalah 3 unit Lexcart Outer Cardigan, dan X3 adalah 0 unit, sehingga keuntungan ini maksimum perusahaan dapat diperoleh secara lebih efisien. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu metode dynamic programming dan shortest route ini membantu Diorastor Surabaya dalam mengoptimalkan distribusi produk, sehingga biaya pengirimannya lebih efisien dan kapasitas distribusinya yang dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, metode EOQ dan continuous review ini membantu perusahaan untuk menentukan jumlah pemesanan dan waktu pemesanan kembali yang optimal sehingga biaya persediaan dapat diminimalkan dan risiko kekurangan stok berkurang. Selanjutnya yang ketiga, metode integrated programming dengan branch and bound ini menghasilkan kombinasi produk yang paling optimal untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan tetap memperhatikan keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Untuk saran, yang pertama yaitu Diorastor Surabaya sebaiknya menerapkan metode optimasi secara berkelanjutan agar distribusi dan persediaan lebih efisien. Yang kedua, perusahaan ini sebaiknya memperbarui data permintaan, distribusi, dan persediaan secara berkala agar hasil analisisnya lebih akurat. Yang ketiga, penggunaan software WinKSB, PMQM, Microsoft Excel, dan Tora ini sebaiknya dimaksimalkan untuk mendukung proses optimasi dan dapat mengurangi kesalahan perhitungan. Yang keempat, perusahaan ini sebaiknya meningkatkan pengawasan distribusi dan persediaan untuk meminimalkan keterlambatan pengiriman dan kekurangan stok. Ada persyaratan yang terakhir, penelitian selanjutnya ini sebaiknya menambahkan variabel lain agar hasil optimasi lebih detail dan sesuai kondisi nyata perusahaan. Oke, di sini kita bakal coba running yang integrated programming dengan menggunakan software Tora. Dari sini kita klik. Nah, di sini kita udah nyampe di aplikasi Tora. Biasanya langsung keluar seperti ini. Kemudian kita pilih integrated programming. Nah, ini kita pilih go to input screen. Jadi penampakan aplikasi Tora itu seperti ini. Langsung aja kita isi problem titelnya tuh terserah. Jadi kita di sini isi bebas. Nah, aduan variabelnya kita pilih 3. Constraint-nya sesuaikan dengan di Excel, yaitu ada 2. Kemudian enter. Nah, variabel varian name-nya ini kita sesuaikan dengan produk yang ada di tugas besar kita. Di sini aku isi please cara basket. Kemudian untuk variabel 2-nya aku isi Lexcart.
outer projection. Parabol tiganya kuisi seleksi Java 9. Maximus ini kita mencari keuntungan, kita sesuaikan juga dengan di Excel. Di sini kita 35.000. Kemudian yang ini kita 40.000. Ini terserah kalian mau kalian save apa enggak. Kalau aku enggak, aku save. Kita solve problem. Jadi output yang bakal keluar, yang bakal dihasilkan dari aplikasi Tora ini seperti ini. Kita bisa milih output yang automated BNB. BNB ini branch and burn, atau output user guide. Di sini aku pilih automated BNB. Nah, di sini keluar hasilnya. Jadi untuk title to base dengan base objektifnya 120.000 itu nanti iterasinya bakal keluar di iterasi 4. Kemudian hasil yang optimal itu bakal keluar di iterasi 11. Jadi di sini disarankan untuk Repliscat itu menghasilkan produk 0, untuk Lexcart Outer Cardigan itu menghasilkan output 3, dan untuk pas lagi itu menghasilkan output 0. Adapun subproblemnya di sini ada 4. Nah, di sini langsung aja kita ganti ke output user guide. Jadi di output user guide ini dijelaskan kalau misalkan keterangan hijau, keterangan merah, keterangan abu, keterangan pink itu apa. Langsung aja kita pencet. Nah, dari output yang seperti ini kita pilih yang masih desimal. Nah, ini kita pilih yang hijau. Kemudian kita pilih yang desimal. Kita pilih yang hijau. Karena masih ada yang desimal, jadi kita pilih yang desimal terus ya. Nah, ini hasilnya sudah keluar. Nah, jadi dari subproblem N40, ini output yang bakal kalian screenshot, kemudian yang bakal kalian masukkan ke dalam laporan. Kemudian kalian analisis. Baik, untuk EOQ sendiri kita memakai 3 aplikasi, yaitu Excel, Microsoft Excel, OmkiM, dan WinGSB, Inventory, dan Continuous Review. Nah, untuk kita pertama lakukan Excel dulu. Nah, data semuanya ini, data kode pusaka permintaannya per tahun, sama untuk datanya kita ambil dari lemdat yang telah kita sediakan. Nah, untuk fiscal brisket ini, permintaan per tahunnya sudah ada. Nah, totalnya segini. Kita sum total semua. Lalu untuk permintaan per tahunannya, diambil dari situ tadi. Harga operasinya kita harga operasinya 338 hari. Ini juga diambil dari lemdat. Kalau permintaan bulanan ini baru kita rumusnya, yaitu ini dibagi 12. Sudah. Nah, harga per bisnisnya ambil dari lemdat juga. 125.000. Harga pemesanan per ordernya 150.000. Ini sama untuk 3 produk, 150.000. Lalu service levelnya kita pakai 97%. Kemudian nilai isinya kita pakai 1,88. Biaya per tahunnya kita berada di Rp7.500 per tahun. Diambil dari lemdak. Lead time-nya kita 5 hari. Karena lama waktu pengirimannya yaitu 5 hari. Mata kata lead time-nya kita ambil dari ini dibagi sama biaya apa waktu operasionalnya didapat 0,015. Ini juga perhitungan EOQ-nya kita lanjut. Nah, ini kita ambil dari data sebelumnya. Demand kita ambil dari total pertahunan permintaannya. Ini biaya pemesanannya, ini biaya penyimpanan per tahun. Nah, EOQ didapat dari akar demand dikali biaya
biaya order dikali dua dibagi dengan biaya simpan per tahun. Nanti dibulatkan ke atas hasilnya 325. Untuk ini kita ambil dari produk tiap bulan yang ada di sini. Di 4 kopi. Bentar, aku ini. Nah, seperti ini ya, ada muncul semua. Nah, untuk ini, kata inventory kita dapat dari yang permintaan bagi dua. Lalu, total holding cost ini Q-nya dibagi dua dikali biaya simpan per tahun. Lalu, bukan ordernya demand dibagi sama Q. Q-nya ini per bulan tadi, benar per bulan. Nah, total order cost-nya bukan order dikali sama harga pesannya. Total cost-nya ditambahkan semua harga holding cost sama ordering cost. Lakukan ini ke semuanya, bukan ke semua. Nanti semua ini dihitung dan dicari yang paling minimum harganya berapa, paling ideal. Nah, ya apa dari 2.479.167. Ini dapat dari mana? Dicari dari semua dari sini ketemu ini. Nah, ini di highlight dulu. Untuk yang lainnya seperti ini ordering cost kita dapat dari demand dibagi dengan EOQ dikali biaya pesan. Harganya 1.218.462 rupiah. Untuk holding cost kita dapat dari ini, dapat dua ini, yaitu EOQ dibagi dua kali ini harga siman tahun. Untuk total material cost kita dapat dari demand dikali dari harga ini biaya harga per piecesnya. Total material cost untuk TIC total actual cost yaitu ordering cost ditambah dengan holding cost. Total biayanya 332.437.212 rupiah. Lakukan ini ketiga produk yang akan dianalisis. Nah, akan mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu ini nanti terus dianalisis. Setelah itu, habis dari Excel kita lanjut ke POM QM. Nah, di sini POM QM kita ambil dari inventory, economic quantity, lalu kita milih no order point. Nah, mendapatkan seperti ini nanti kita isi. Nah, untuk demand rate kita demand rate per tahun tadi 2.640. Lalu total selling cost-nya 190.000. Ini biaya pesan. Holding cost-nya 7.500 dan unit cost-nya 100, unit cost-nya 120. Bentar, 125.000. 125.000. Ini nol, ini nol ya udah koin. So, nah, berikut adalah hasilnya. Bisa dilihat bahwa EOQ sama maximum inventory levelnya sama. Dan ini sama juga dengan yang ada di Excel tadi kita hitung, 325, 325. Nah, untuk apa, average inventory-nya dibagi dua ya tadi. Lalu, ini order per periodnya ada 8 unit per tahun. Per bulan, ding, per hari, ding, ya, 8, 8, 12. Ini anu setup cost, ini adalah holding cost, ini total inventory, ini unit cost sama total harganya yaitu 332.437.200 rupiah, hampir sama seperti yang ada di Excel tadi. Oke, setelah ini lanjut ke WinGSP untuk perhitungan continuous review. Oh ya, sebelumnya ada juga ini apa namanya grafiknya. Kita ke solution task curve.
Nah, untuk cost curve sendiri, kita berada, ini ada titik tengah dari cost curve sendiri, total cost. Ini untuk garis start cost, ini garis holding cost. Berada di tengah, yaitu ada kuantitinya 324,96 dan totalnya ini 2.437.211 rupiah. Ini bukan dolar, ini sebenarnya rupiah, belum diganti. Oke, lanjut ke WinGSP sekarang. Oke, setelah kita buka WinGSP-nya, kita ke sini, lalu continuous review fixed order quantity. Pembayarannya kita sediakan pupus saja. Dan ininya kita per tahun. Oke, lanjut. Nah, ini mean ada banyak kan? Nah, ini diisi mean-meannya kita di mean per tahunnya tadi 2.640. Standar deviasinya kita ambil dari Excel yang sudah kita hitung tadi. Nah, ini kita jangan banyak-banyak, disedikitkan saja. Nah, di sini WinGSP tidak menerima koma ya, jadi kita titik untuk WinGSP. Lanjut, ini nggak dipakai. Ini order atau setup cost, order cost-nya 150.000 kan. Unit acquisition cost-nya ini harga per piecesnya 125.000. Nah, ini unit holding cost per year, yaitu biaya simpan per tahun 7.500. Ini nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nah, ini instant value ini lead time, kata-kata lead time per harinya. Jadi kita pakai tadi 0,015. Oke, setelah ini selesai semua, kita akan solve, solve analysis, solve the problem, solve optimal, solve. Nah, di sini sudah terlihat semua. Nah, optimal EOQ-nya sendiri kita berada di 324,96. Jika diberikan ke atas jadi 325. Sebentar kita, sebentar lagi ini kita alignment dulu. Sudah. Nah, ini untuk average minimum on hand sama juga EOQ-nya. Nah, ini average on hand inventory separuhnya dari EOQ. Kemudian lanjut ke total ordernya sekian sama dengan total holding cost-nya. Nah, ini total inventory and relevant cost berada di 2.437.211 rupiah, sama seperti yang ada di OMGM sama Excel tadi. Berarti perhitungan sudah benar. Nah, lanjut kita analisis di presentasi yang akan saya sampaikan setelah ini. Jadi selanjutnya kita bakal menguji minimum spending tree, yaitu menggunakan software POMQM. Caranya itu kita pilih yang module tree networks, kemudian kita pilih yang minimum spending tree. Selanjutnya di sini kita pilih title cerah. Number of friends disesuaikan dengan rute yang kalian pilih itu ada berapa. Kemudian aku di sini pilih ya BCD. Nah, selanjutnya jika semuanya sudah terinput, kita langsung saja pilih solution. Solution ini untuk kita menentukan mana output yang benar. Nah, dari solution ini keluar dua solution. Yang pertama ada network result. Kita bahas dulu yang network result. Jadi dari network result ini ditampilkan mana jalur yang sebaiknya kita lewati. Jadi di sini diberitahu kalau misalkan jalur start node 1 itu ke Nnet itu costnya itu sebanyak 56. Adapun yang ditandai dengan input Y itu berarti jalur yang sebaiknya kita pilih dengan cost 56. 56 itu berarti jarak jalurnya. Jadi kayak misalkan start 1 berhenti di node 3 itu memiliki jauh jaraknya sebanyak 56 kilometer dengan total cost sebanyak 1.667. Selanjutnya kita pilih yang solution. Nah, jadi yang solution ini sama aja seperti dengan network result, tapi di solution ini berisi ringkasan dari output sebelumnya, tapi lebih ringkas. Jadi dengan start node 1 ke node 4 itu memiliki jarak cost 41. Adapun kumulatif cost ini berarti
kumulatif dari jarak kosnya. Jadi kayak misalkan kumulatif kos 97, itu berarti gabungan dari 41 ditambah 56. Ya, segitu saja pembahasan dari software kali ini. Selanjutnya kita akan melakukan sesi running dynamic programming. Nah, dynamic programming ini kita menggunakan dynamic programming knapsack problem. Judulnya kita buat seperti ini aja, nggak apa-apa. Number of itemnya ada 10. Karena produk kita ada 10. Lanjut. Nah, ini untuk nama nama produknya, ini untuk unit kesediaannya, ini untuk kapasitasnya, sama ini untuk harganya, return functionnya. Oke. Jadi kita salin aja dari sini, dari apa? Dari ini kita apa? Studi kasus kita. Nah, begini. Nah, jangan ada spasi, karena spasi ini ya membuat ininya bingung. Bingung link CSV-nya. Sudah, kita salin unit variable-nya yang ada di ini apa? Lembar data, batas maksimalnya 120. Kapasitasnya juga kita ambil dari lembar data. Kita, nah untuk harganya ini kita return function kan, salin dari sini saja. Sudah. Nah, di depannya nama nama produknya ini kita kasih harganya masing-masing. Untuk Alexa Family Blouse itu 900.000. Untuk Lexotex Tuning Premium 1.140.000. Di sini saya apa menghilangkan tiga nol di belakangnya ribuannya karena agar tidak memenuhi tabel yang ada nanti, tabel hasilnya. Nah, karena udah semua, sebentar, karena udah semua kita ini dulu, kita lebarkan dulu. Nah, udah kan kelihatan semua. Kita run, solve and analyze, solve the problem. Nah, seperti yang sudah terlihat, ini adalah hasil dari knapsack problem dari dynamic programming. Bisa terlihat kapasitas pertama kan 120 kilogram. Nah, ini WinCSP memilih tiga produk saja, yaitu Pliskal Pusket sebanyak 5, Rescat Auto Cardigan sebanyak 12, Fastleg Hijab Pasmina sebesar 14. Nah, untuk Pliskal Pusket ini memiliki harga total 5.400.000 dengan kapasitas diambil 20, menyisakan 100. Lalu untuk Rescat Auto Cardigan 12 unit
dengan harga total 21.600.000. Sisanya 28. Nah, untuk pasta hijau pasmina 14 unit dengan total harganya 7.560.000 dan menyisakan sisa tidak menyisakan sisa harga totalnya yaitu 34.560.000. Nah, berikut adalah ketika sudah di dana programming ini kita lanjut menuju penyelesaian selanjutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang atau salah penyusutan katanya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru